kan yang di apa? Yang didenda ini kan pemilik kendaraan toh? Iya. Karena di searching ini plat ini pemiliknya siapa toh? Iya. Terus bagaimana kalau orang yang bawa ke tempat foto Abang? Nah, Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini Koton ditemani oleh Bapak Polisi. Ada Kakak Martin Henuk dari Satuan Lantas Polda NTT. Iya. Luar biasa sekali ini akhir-akhir ini memang kesatuannya Abang lagi jadi sorotan ya Abang. Betul Om Dejo. Rasanya kemana Abang sebagai seorang polisi juga nih? Ya, jadi artinya begini Om Dejo. Ya. Kita tahu bersama bahwa memang kepolisian ini lagi disorot dengan beberapa kejadian yang ada. Cuma ya itu memang tugas dan tanggung jawab Kotong nih ya. Mau bagaimana lagi? Pastilah ada hal-hal yang kurang baik. Tapi artinya itu sebagai motivasi sehingga Kotong nih bisa berbuat yang sesuai, lebih profesional. Jangan kita ikuti hal-hal yang tidak baik, tapi kita berusaha buat sesuatu yang baik dan bermanfaat. Om Dejo. Betul. Itu juga jadi bentuk pengawasan dari masyarakat. Betul sekali. Abang nonton. Iya. Oke Abang, apa kabarnya Abang? Beta baik. Om Dejo? Baik. Wah, ini kelihatan Abang sehat sekali nih. Sehat, puji Tuhan Abang. Amin. Tapi kau bahas, Abang kebetulan di Lantas ya, Abang pasti tahu, Abang punya informasi yang akurat lah soal kecelakaan semalam yang menimpa Pak Sekda almarhum. Oh iya. Itu kronologinya seperti apa? Mungkin Abang bisa cerita. Oke, jadi beta sampaikan gambaran umum saja Om Dejo ya. Artinya memang kecelakaan itu masuk kategori kecelakaan menonjol karena melibatkan pejabat kan. Oh iya betul. Kalau untuk dem kronologis memang seperti yang sudah disampaikan itu posisi TKP di mana di Fatululi sana, keadaan jalan juga satu arah. Fatululi di tempatnya di Debitos ke sebelah tuh. Oh, Debitos ke sebelah. Dia agak iya. Di situ kan ada jalan itu tuh, jalan habis belokan agak lurus di bawah yang ada itu tuh agak ke bawah tuh Om Dejo. Iya, siap. Kejadian juga dini hari itu. Iya. Tapi ya untuk perkembangan informasi lebih lanjut memang masih dalam tahap penyidikan. Oh, itu tunggal. Iya, laka tunggal. Beliau yang bawa sendiri. Informasinya seperti itu. Oke sih. Berarti RB itu sudah keluar kok terus kan mobil baru. Iya. Astaga, itu juga bahaya juga. Oke, Abang. Beta mau bahas lebih serius dengan Abang soal tilang elektronik nih Abang. Atau yang biasa Abang sebut ETLE. ETLE itu Electronic Traffic Law Enforcement, di mana itu suatu sistem penindakan tilang berbasis elektronik. Jadi dia gunakan kamera tuh Om Dejo. Oh iya, siap. Oh, itu sudah diberlakukan kok di NTT sendiri kan? Untuk Kotong di NTT untuk alat semua sudah ready. Hanya memang untuk saat ini masih tahap sosialisasi Om Dejo. Tahap sosialisasi. Ke depan mungkin kalau semua sudah berjalan dengan baik pasti diterapkan. Oh, jadi belum ya? Belum ya. Ya, jadi sementara ini memang hanya lebih banyak Kotong pantau arus lalu lintas. Tapi alatnya itu Om Dejo sudah
dapat pelanggaran sih. Pelanggaran cukup banyak satu hari. Oh. Itu dari 100 sampai 200 pelanggaran itu sudah otomatis tercapture kamera tuh Om Dejo. Oh, jadi Iya. sudah berfungsi, hanya memang belum apa kok? Iya, betul. Oh, oke. Itu sudah terpantau semua berarti ya selama Sudah. ini. Iya. Kalau apa di kota besar kemarin sempat di Surabaya itu ada setiap ada pelanggaran nanti kayak ada surat cinta semua surat cinta Oh, kirim oke, ke Gatong, oke. kasih PRT, terus RT kasih ke Iya, Gatong, dan iya. itu jelas semua di situ. Iya. Jadi sedikit beta sampaikan Siap, mekanisme siap, Bang. ini ETLE ini tilang elektronik ini Iya. memang kalau kotong untuk wilayah NTT itu ada sekitar 20 kamera. 20. Itu iya. Itu 5 kamera ETLE, sedangkan sisanya itu kamera pantau untuk pengawasan. Nah, itu terbagi ada di wilayah Kota Kupang, yang kamera pantau ada di TTS, ada di TTU, ada di Manggarai Barat. Sedangkan untuk 5 kamera ETLE ini khusus ada di Kota Kupang. Itu lokasinya di depan Dinas Sosial, SMP 2, Iya, iya, iya. di NBS, kantor gubernur, Iya, iya. satu di suka-suka sini. Jadi dia bukan hanya di kan yang di sosial itu kan soalnya ada lampu merah, Bang. Iya. Berarti dia bukan hanya di perempatan ada lampu merah baru kameranya di situ, atau memang dia di jalan-jalan umum biasa begini juga? Kalau untuk penempatan memang sebelum penempatan itu kan pasti dikaji Om Ya, Dejo. betul. Di mana titik-titik rawan kecelakaan, Oh. rawan pelanggaran itu yang dipasang. Jadi tidak fokus harus di perempatan. Oh, siap, siap. Jadi sudah ada di beberapa kabupaten lain belum? Ya? Belum Om Dejo. Oke, siap. Itu nih Abang, misalnya ketong kayak begini nih, jalan nih, terus ketong tertangkap kamera melanggar rambu lalu lintas atau apa segala macam. Iya. Itu proses tilangnya itu seperti apa? Yang kita tadi beta bilang surat cinta langsung datang ke rumah atau apa? Abang bisa jelaskan sedikit? Baik. Jadi Om Dejo, itu Iya, iya. mekanismenya begini. Pada saat kita melakukan pelanggaran, yang pertama itu otomatis kan kamera mengcapture nih atau Ya. merekam kejadian pelanggaran lalu lintas ini. Betul, betul. Kemudian setelah itu di dalam kita ada satu back office di kantor Ditlantas, Ya. di mana di situ sudah ada operator. Jadi Oke. tinggal operator melihat, oh ini pelanggaran yang tercapture kamera nih. Setelah itu dia verifikasi dulu, pilih dulu. Kan kita nih kendalanya sekarang Om Dejo, kenapa belum dilaksanakan? Salah satu kendala kita masih pakai dari lokal. Data yang kita dapat dari kendaraan tuh masih lokalnya kita ini wilayah NTT. Itu pun yang sudah ada daftar 5 tahun terbaru atau sudah registrasi ulang, itu data-data itu yang ada. Sedangkan kendaraan plat luar wilayah NTT itu kita belum connect dengan RI nasional itu Om Dejo. Makanya kendala salah satunya itu. Oke, oke. Nah, setelah kita dapat data kendaraan ini, proses selanjutnya kita validasi sudah Om Dejo. Validasi data ini, pelanggaran ini, oh ini data kendaraan sudah muncul nih. Ya, ya, ya. Potong validasi Om Dejo. Setelah validasi, terbitkanlah surat konfirmasi, surat cinta yang Om Dejo tadi sampaikan itu. Oh, oke, oke. siap. Kemudian dari surat konfirmasi itu dikirim ke alamat Masing-masing pemilik kendaraan. pemilik kendaraan itu. Oke, Abang. Setelah itu harus datang konfirmasi Om Dejo. Kalau sudah dapat itu Sudah itu kata harus pergi. harus datang konfirmasi. Kalau Sony pergi, Kalau tidak pergi, otomatis nanti STNK itu diblokir. kan STNK ketemu pegang. Iya, tapi datanya nanti kita blokir. Jadi pada saat kotong pembayaran hal terkait STNK itu otomatis di situ nanti ada keterangan STNK ini diblokir. Ini karena ada pelanggaran Karena ada. ini ya. Tapi kalau kita sudah datang konfirmasi, setelah itu cek kebenaran semua pelanggaran sudah diakui, Iya, prosesnya lari kembali ke e-tilang. Input ke dalam aplikasi e-tilang, silakan lakukan pembayaran ke pihak bank. Langsung dibayar memang. Ya, kalau sudah dibayar ya selesai prosesnya. Selesai perkara. Iya. Oke, berarti ada tenggat waktu ke sana, Bang. Setelah Ada. kau dapat surat cinta, terus kau harus konfirmasi. Iya, kalau kita di wilayah TT kan biasanya kita sidang
dalam 1 bulan itu 2 kali 14 hari kan sidang, 2 minggu 1 kali sidang. Jadi dalam tenggang waktu 14 hari itu tidak datang konfirmasi, otomatis STNK-nya diblokir. STNK diblokir. Jadi lu bisa lari. Soalnya bisa Mau tidak mau kemana-mana. apa? Itu kan mau tidak mau lu harus mengaku dosa. Ya, Tapi abang, minta maaf abang. Inbaran kan teknologi. Bisa saja dia salah capture iya, atau apa mungkin. Itu Iya. bisa tuh, soalnya ketong masyarakat yang pemilik kendaraan itu melakukan konfirmasi bahwa bilang ini Betul. apa kesalahan atau apa segala macam. iya. Ya. Jadi itu yang beta sampaikan tadi Om Dejo, bahwa sebelum validasi data itu kan kita verifikasi, cek kembali kan, Ya, cek betul. kembali dulu. Siap. Setelah cek kembali di dalam surat konfirmasi itu kan dia sudah menjelaskan tuh Ya. ada 3 lembar kalau tidak salah tuh. Ya, Lembaran pertama itu memuat tentang aturan dan lain-lain. Lembaran Ya. kedua itu terkait foto Foto, ya. pelanggaran itu. Lembaran ketiga itu terkait Denda kalau tidak salah ya. tidak, dendanya Oh. nanti kayak tilang tuh. Oke. Lembaran ketiga lupa lagi, beta ingat sepotong lagi ini. Oke. Hmm. Siap. Jadi memang kita konfirmasi bisa 2 cara, bisa langsung datang ke posko etle di Ditlantas ataupun dengan website kalau sudah berlaku nanti ada website khusus Ada itu. website khusus. Iya. Oke, siap. Kalau menyangkut pelanggaran ya, Bang. Pelanggaran apa saja yang terekam ini kamera ini? Kalau kita tiap daerah beda-beda kan, tergantung kualitas kamera juga dengan keadaan. Memang kalau kita itu lebih cenderung ke itu langgar lampu merah, Oke. tidak menggunakan helm, Ya. berboncengan lebih, Oke. atau contohnya biasanya yang lebih cenderung terjadi di wilayah Kota Kupang ini yang belok kiri nih. Belok kiri ini kan berkiri langsung, padahal iya, ada lampu merah. betul. Oke. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang kadang orang kan di kita nih masih banyak ikut aturan lama sebelum ada update. Itu kan dulu itu ada aturan bahwa belok kiri boleh langsung. Oke. Tapi sebenarnya kan sudah jelas Om Dejo, pasal 112 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 itu kan pada saat kalimat umumnya pada saat kita tiba di persimpangan belok kiri, kendaraan wajib mengikuti lampu isyarat, Ya. kecuali mungkin di situ ada rambu petunjuk lain. Oke, Abang. Itu kalau ada rambu petunjuk lain. Iya. Kalau tidak ada petunjuk, Kalau tidak ada petunjuk ya kita harus tetap mengikuti traffic berarti light itu, lampu tetap merah ya lampu berhenti. merah, stop. Oke. Karena ada beberapa perempatan yang ada itu tanda, Iya, terus ada juga yang tidak. betul. Berarti kalau tidak ada tetap lu harus ikut lampu merah. Iya. Oke, siap. Yang orang bilang abang ya, kau tuh sudah pakai sabuk di dalam Nah, mobil, betul. itu bisa terekam, betul? Nah, iya, itu salah satunya sabuk juga, safety belt itu wajib digunakan. Tadi Iya, beta iya. belum sampaikan, Iya. itu wajib digunakan karena apa? Memang itu sangat penting, Om Dejo. Itu tuh kalau untuk contohnya kita tidak pakai ini rawan sekali, dan untuk kamera yang kotong punya sekarang ini ya memang belum terlalu bagus, tapi bisa zoom sampai kelihatan tuh. Iya, sampai kelihatan tuh. Oh, begitu. Jadi, tapi abang di Kupang sendiri abang orang Kupang. Iya. Kasih tahu. Kau ini jarang sekali pakai intan. Betul. Termasuk beta. Ini beta mengaku memang. Kalau mungkin berlakukan itu tilang makanya beta paling banyak. Itu komentar abang sendiri ke mana abang? Jadi begini Om Dejo, kotong usahakan kotong jadi contoh. Oke. Contohnya Om Dejo kan sekarang ini sudah sama-sama dengan kotong nih. Iya. Artinya siap. kotong usahakan sebelum kotong tegakkan aturan itu memang kita harus jadi contoh dulu. Jadi contoh, apalagi ini ya bukan hanya sekedar contoh, tapi ini penting untuk kita punya keselamatan. Betul. Ya semoga saja kan biasanya ini seperti ini sebelum diterapkan ini harus banyak sosialisasi terkait hal-hal begini. Karena ini sekalian kita edukasi, sekalian masyarakat juga tahu bahwa kadang kan hanya faktor kebiasaan saja kayak Om Dejo bilang tuh. Betul. Sebenarnya sudah tahu harus pakai ini, tapi karena terbiasa dengan hal-hal, sudah Iya. akhirnya tidak pakai. Iya. Tapi alangkah baiknya ya harus pakai Om Dejo. Iya, betul. Memang betul sih kebiasaan. Kalau kau di Kupang sini pasti sontak. Maka kalau kau sepi di Jawa, Betul. otomatis kau mengikuti sana. Iya. Karena Jawa ini kan sudah. Iya. Terus abang, bagaimana dengan angkot, bemo dong? Iya. Terus
putus trek dong, kan sana ada itu. Nah, Dong. Itu itu. kemana? Itu kalau angkut bemo dong, ini kan tidak ada nih safety belt. Ya, Harusnya ya mungkin ke depan ini juga jadi bahan, ini juga bisa jadi petunjuk bahwa semua kendaraan itu ya wajib menggunakan ini. Iya, karena aturannya kan sudah ada lama tuh. Sudah jelas ya. Kupang saya respon agak lama atau kupang saya yang kapal batu. Oke abang, kita kembali bahas tilang elektronik ini abang ya. Misalnya abang, apa? Oke, pemilik kan yang didenda ini kan pemilik kendaraan toh? Iya. Karena di searching ini plat ini pemiliknya siapa toh? Iya. Terus bagaimana kalau orang yang bawa ketemu foto abang? Nah, Bukan ketong pemilik kendaraan sendiri yang bawa pas melakukan pelanggaran. betul. Itu kemana? Nah, itu yang jadi salah satu kendala juga karena data yang keluar itu otomatis data pemilik kendaraan yang Betul. diduga melanggar itu. Betul. Nah, kemudian kenapa ada konfirmasi? Oh, Nah, konfirmasi iya. itu salah satunya lari ke situ. Oke. Jadi artinya di saat kendaraan melakukan pelanggaran, pemilik diarahkan untuk datang konfirmasi. Ya. Di situ kita tanya, Oke. apa benar begini-begini? Pasti kan penjelasan, oh mungkin ada yang bawa atau Kawan ini bawa. kendaraan ini teman yang bawa. Iya, betul, Ya. betul. Jadi kalau untuk proses selanjutnya ya itu terserah dua orang itu mau seperti apa, tapi yang pasti pelanggarannya Yang pasti lo harus diselesaikan. bayar. Oh, Ya. iya. Siap. Berarti pemilik rental dong juga itu kan banyak tuh Betul. rental mobil di sini tuh. Jadi tapi kan pas perekaman, pas foto pelanggaran itu kan sudah jelas tuh tanggal sekian, jam Iya. sekian. Jelas itu waktunya ada tuh di surat konfirmasi. Jadi sebenarnya ini juga Om Dejo beta juga senang diundang di Om Dejo punya channel ini. Artinya bahwa kita tadi yang Om Dejo sampaikan bahwa bagaimana dengan motor rental atau orang yang bawa. Nah, ini juga kalau nanti untuk Bapak Ibu, saudara yang nonton ini Om Betul. Dejo, Betul. ini jadi acuan juga. Besok-besok kalau yang punya rental atau apa kasih orang bawa kendaraan, sampaikan ke mereka tuh. Betul. Ikuti tata tertib berlalu lintas. Iya. Pokoknya kalau mobil ya pakai safety belt, siapkan lain-lain biar aman di jalan toh Om Dejo toh. Betul. Betul sekali abang. Terus abang, betul mau bahas sedikit tentang denda yang akan dikenakan ya. Mungkin abang bisa jelaskan sedikit denda ini, dendanya sekian. Pelanggaran ini dendanya sekian. Iya. Itu kemana? Jadi beta kasih contoh beberapa Ya, saja kasih Om Dejo contoh. ya. Nah kalau biasanya yang terjadi di wilayah Kota Kupang nih kebanyakan roda 2 nih tidak menggunakan helm. Betul. Roda 2 tidak menggunakan helm memang untuk denda pelanggaran maksimalnya itu kalau pengendara tidak menggunakan helm itu ada di pasal 291 ayat 1 Undang-Undang 22 2009. Itu denda maksimalnya 250.000. Tapi karena kita sudah ada MOU kesepakatan bersama, jadi memang untuk denda itu tergantung masing-masing daerah. Oh. Kalau kita di sini ya, kalau masuk ke Briva elektronik tilang itu untuk pelanggaran helm sendiri itu kena 50.000 saja. Ini 50.000 saja, nanti orang bagi pelanggaran terus nih. Nah. Ini mau kasih naik lainnya abang. Nah kalau seperti itu luar dari kapasitas Om Dejo. Beta heran. Tapi memang Om Dejo omong betul ya. Ya. Ya semoga saja ini juga dipertimbangkan. Ya. Karena apa? Bukan denda yang dicari ini, tapi Ya, efek jerahnya itu. betul. Kadang kita pun orang Kupang juga, kok cuma 50.000 nih sama kayak Om Dejo bilang, woi, buat saja ulang nanti. Dan beta heran abang ya, orang-orang yang pakai helm di Kupang abang. Iya, Nah ini begini panas abang. betul. Salah satu kotong menghindari dari kecelakaan, ini begini panas, ini muka langsung terpampang sinar matahari, itu beta sudah habis pikir. Terus ini apa abang? Satu lagi yang biasa orang tua yang antar anak-anak ke sekolah. Iya, Kebanyakan hampir 80% anak-anak sudah dikasih pakai helm. iya. Jadi begini, Om Dejo, Kotong memang sudah ada selain perintah dari pimpinan, memang di aturan itu sudah jelas pasal 291 ayat 1 ayat 2 itu baik pengendara ataupun penumpang itu di situ disebutkan wajib menggunakan helm. Betul. Tidak ada pengecualian bahwa anak sekolah tidak menggunakan helm. Selama ini juga Kotong di Ditlantas Polda NTT memang lebih banyak Kotong himbauan
kotong kasih arahan saja. Biasanya beta tuh jaga di Fantein tuh, di bawah di Bupati Lama tuh Om Dejo. Iya. Sedikit beta cerita terkait yang Om Dejo tanya tadi itu. Kadang beta pergi gatur, beta bawa helm 2 atau 3. Helm lantas nih Om Dejo. Itu sering beta lakukan tuh. Makanya kalau jauh Fantein itu dan teman-teman yang jaga itu beta sampaikan, teman-teman kotong selain kotong kasih himbauan edukasi, kotong juga bawa helm ini. Jadi ada beberapa kali kotong jaga ini, kalau kita tegur atau kita temukan orang tua yang bawa anak ke sekolah tidak pakai helm, kita kasih pakai itu helm tuh, helm lantas tuh, pakai dulu nanti balik kasih kembali. Oh, nanti kasih kembali. Ya. Kira sudah. Jadi ya kotong lihat-lihat memang kalau biasanya kan paling banyak di Bupati Lama tuh. Iya, Dan orang dimana-mana, dari iya. arah sana. Iya. Lihat mulai ada perubahan. Beta lihat mulai banyak anak sekolah, SMP, SMA. Kadang ada anak SD kecil juga sudah mulai pakai helm tuh. Betul. Luar biasa. Ini apa? Kita keluar sedikit dari bahas Iya. tilang menilang ya. Ini beta mau tahu abang isi hati. Ini abang sebagai polantas ya. Iya. Yang dimana ya beta sudah bisa tutup lah ya. Polisi yang paling orang ya minta maaf Betul. benci atau Iya. apalah segala macam, orang paling sili itu Iya. lantas itu. Bagaimana abang perasaan? Jadi kotong nih resiko dalam tugas tuh begitu Om Dejo. betul. Apalagi kotong di lalu lintas ini kan otomatis kita pekerja ini bersentuhan langsung dengan masyarakat nih. So pasti itu ada komplain dan macam-macam. Ya kotong tahu bersama dari media dan lain-lain memang ada beberapa yang mungkin jadi masalah, jadi sorotan. Ya. Kalau menurut beta itu hanya kembali oknumnya dia itu, Wajar, oknumnya. Hanya ya memang itu yang tadi kotong sampaikan awal Om Dejo bahwa hal yang baik kita ikuti. Kita berusaha berbuat yang baik dan sesuai toh. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang seperti kotong tahu bersama, sepakat dengan Om Dejo tadi bilang bahwa itu jadi pengawasan dan jadi motivasi untuk kotong supaya jangan begitu. Karena kotong harus jaga kotong pung institut ini. Betul. Ini zaman keterbukaan. Betul Om Dejo. Buat salah sedikit ini hari ini satu kota Kupang tahu. Oke abang. Oke, itu seabang yang beta kepingin cari tahu Iya. dari abang. Atau mungkin ada yang abang mau sampaikan untuk Bapak Mamba, saudara semua yang nonton, silakan. Baik. Siap, Abang. Jadi makasih Om Dejo untuk Siap. Bapak Mama semua saudara yang nonton channel Om Dejo Ya, punya ini. Siap. Mungkin ada hal-hal yang kita sampaikan yang bermanfaat. Ya. Silakan diikuti. Kalaupun dalam penyampaian mungkin ada hal-hal yang kurang, Ya. jangan diikuti. Ya, betul. Dan kemudian kotong semua harus jadi contoh, harus tertib berlalu lintas. Siap. Karena bertertib berlalu lintas itu kita gunakan jadi kebutuhan. Itu untuk keselamatan kotong juga Om Dejo. Ya, betul. Jangan kita terbiasa dengan hal-hal yang salah, tapi kita biasakan diri dengan hal-hal yang baik. Mungkin itu saja Om Dejo. Siap. Terima kasih banyak Abang. Makasih banyak. Sudah mau diundang di Pasir Auto. Lama sekali kotong janjian tapi Itu sudah. sibuk sekali ya Abangnya. Namanya anak buah ya mau bagaimana lagi Om Dejo. Astaga. Ada pekerjaan yang harus kotong laksanakan toh. Om Siap, Dejo, siap toh. Abang. Oke Abang, terima kasih banyak sudah mau luangkan waktu di Pasir Auto Abang. Semoga bermanfaat untuk Bapak Mamba saudara yang nonton. Mohon maaf Abang kalau ada salah-salah kata atau apa, tidak ada maksud apa-apa Abang. Oke, Om Dejo, makasih Ini si banyak. Pasir Auto deh Abang ini berarti ke depan web konten harus pakai ini barang. Aduh. Kasarnya bahaya nih. Oke, Abang ini YouTube ke mana Abang? Beta YouTube ini memang lagi Om Dejo pantau sendiri lagi. Lagi vakum ya? Lagi vakum ini. Oke, Bapak Maba saudara semua, beliau di sebelah ini juga sering apa ya, memberikan edukasi atau informasi tentang lalu lintas juga di YouTube beliau di apa namanya YouTube-nya? Putra Zhenuk 26. Putra Zhenuk 26. Jadi kalau memang penyampaian di sini agak kurang-kurang, di Putra Zhenuk 26 itu lengkap semua di situ. Jadi silakan like, comment dan subscribe. Makasih. Asik. Sukses terus. Sudah salah. Sukses terus Abang. Sukses Om Dejo. Semoga Asik. konten ke Sehat depan. selalu. Lupa juga Om Apa tuh, Dejo. Abang?
Wah, ini memang beta senior-senior Om Dejo, Om Boban dong ini Oh. di YouTuber ini beta juga bersyukur. Siap. Mungkin setelah diajak ke sini diundang, wah ini satu penghargaan untuk beta nih. Amin. Pemula masalahnya nih. Jadi ya semoga ke depan beta bisa bikin konten lagi, Ya. bisa berbagi hal-hal yang mungkin sedikit bermanfaat untuk kita semua. Betul, amin abang. Gas terus jarem abang. Oke, gas ya, Om Dejo. Tapi lihat-lihat juga, sudah ketemu harus rem-rem. Oke, Bapak Mama saudara semua, sekian ketemunya Pasiar Oto ini hari. Yang baik diambil, yang kurang baik ditinggalkan atau jadikan pelajaran saja. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Bye.